Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 17 ingin menjelaskan tentang konsep teoritis kampus berkelanjutan pada aspek infrastruktur hijau, energi hijau, dan juga perubahan iklim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Margarita Setiana Marisi. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 31014211052. Sebelum kita membahas aspek-aspek ini, alangkah baiknya bila kita membahas terlebih dahulu apa itu kampus berkelanjutan. Apa itu kampus berkelanjutan? Kampus berkelanjutan adalah kampus yang menerapkan visi kawasan ekologis dengan teknologi, karakter, komunitas, dan juga program yang menciptakan serta membentuk gaya hidup ramah lingkungan pada orang-orang yang menjadi bagian dari kampus tersebut. Salah satu kampus yang memiliki wawasan lingkungan seperti ini adalah UNES, sehingga UNES harus dapat menciptakan keterlibatan seluruh warga kampus, baik dosen, mahasiswa, ataupun tenaga pekerja lainnya yang ada dalam lingkungan kampus agar mereka selalu memperhatikan aspek lingkungan dalam aktivitas mereka di dalam lingkungan UNES. Dalam diskusi ide kreatif mahasiswa mewujudkan Sustainable Campus, Direktur Eksekutif Center of Entrepreneurship, Change and Third Sector, atau dapat disingkat CECT, yakni Maria Ernindita Radiati, menyatakan bahwa ada beberapa faktor ataupun sektor yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kampus keberlanjutan. Yang pertama adalah kurikulum, lalu ada riset, lalu operasional kampus, dan juga yang terakhir adalah kesepakatan komunitas. Operasional kampus dapat membuat peraturan seperti salah satu contohnya agar kantin kampus tidak menggunakan wadah plastik ataupun styrofoam yang dapat menambah sampah pada lingkungan sekitar. Mereka juga dapat memiliki sampah yang terpisah. Untuk community engagement sendiri atau kesepakatan komunitas itu adalah kesepakatan dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Seperti contohnya, mahasiswa ataupun semua orang yang ada dalam lingkungan UNES memiliki kesepakatan untuk membawa bekal ataupun menggunakan botol minuman dari rumah. Seperti itu. Menciptakan kampus keberlanjutan juga harus memperhatikan 5P menurut Maria, yaitu People, Peace, Partnership, Prosperity, dan juga Planet. Dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, tentu ada beberapa isu yang berkaitan. Di antaranya dapat kita panggil dengan NEWS. NEWS merupakan singkatan dari Nature, Economy, Well-being, dan Society. Nature tentu bersinggungan dengan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti perubahan iklim, deforestasi ataupun pengundulan hutan, dan juga keanekaragaman hayati. Lalu ada aspek well-being yang melingkupi sisi kebahagiaan individu, seperti mahasiswa yang berkontribusi dalam kegiatan kebudayaan dan kesenian. Lalu yang terakhir ada aspek society yang berhubungan dengan budaya dan kebiasaan yang mempengaruhi sikap, seperti kebersihan, kebiasaan warga lingkungan kampus dalam memilah sampah, ataupun higienitas makanan dalam kantin kampus. Dengan keterlibatan semua pihak, menjalankan 5P yang tadi sudah saya jelaskan, yakni People, Peace, Partnership, Prosperity, dan Planet, maka kita bisa menciptakan sebuah lingkungan kampus berkelanjutan dalam kampus kita. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diken Madina Kaukab dari Prodi Sastra Jawa dengan NIM 2611421015. Kali ini saya akan membahas tentang infrastruktur hijau. Infrastruktur ini dapat didefinisikan sebagai an interconnected network of green space that conserve natural ecosystem values and function and provide associated benefit to human population, or green infrastructure smart conservation for the 21st century 2001.
Kemudian dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis yang digunakan untuk keberlanjutan mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi sebagai sistem kehidupan alami yang berkelanjutan. Namun, infrastruktur hijau juga dapat dikatakan sebagai ruang terbuka atau RTH kota yang digunakan untuk melindungi nilai dan juga fungsi ekosistem alami yang dapat memberikan dukungan di kehidupan manusia. Kemudian, arsitektur hijau juga memiliki prinsip dasar, yakni agar tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan, karena manusia juga memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, penggunaan sumber daya alam ini diusahakan dapat terkendali karena arsitektur hijau ini juga mengarah pada terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan akan mendatang. Hal ini diharapkan dapat mencapai keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dikendalikan dengan bijaksana. Karena itu, UNES menjadi salah satu kampus yang mempunyai infrastruktur hijau, dan infrastruktur kampus UNES ini mampu menghubungkan antara jaringan alami alam, lingkungan konservasi, dan juga bangunan untuk aktivitas manusia dalam bidang pendidikan. Kemudian terdapat 6 indikator dalam kategori tata letak dan infrastruktur hijau, yakni yang pertama ada rasio luas ruang terbuka pada area kampus per luas total area kampus. Yang dimaksud dari ruang terbuka adalah area tanpa bangunan yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Yang kedua ada rasio luas ruang terbuka pada area kampus yang ada. Yang ketiga ada luas area pada kampus yang tidak dapat diresapi oleh air. Yang keempat ada luas area pada kampus yang tertutupi dengan tanaman hutan. Area yang tertutupi tanaman hutan ini dapat berupa area yang tertutupi pohon besar atau area luas yang ditanami pohon yang ditujukan untuk konservasi. Lalu ada luas area pada kampus yang tertutupi dengan tanaman. Dan yang terakhir ada pada besarnya proporsi anggaran untuk kegiatan keberlanjutan lingkungan terhadap total keseluruhan anggaran kampus. Adapun arsitektur hijau, yakni kegiatan yang mengarah pada upaya efisiensi dari penggunaan energi produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi, di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatnya. Lalu upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dan yang terakhir ada upaya swaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Kemudian pada gagasan arsitektur ini muncul dikarenakan karena beberapa persoalan seperti pertama, penciutan lahan dan menipisnya SDA. Kedua, ada pertumbuhan jumlah penduduk meningkat sehingga permintaan SDA juga meningkat. Yang ketiga, SDA dieksploitasi dan diekstrak berlebihan atau overexploitation yang menggeser keseimbangan alam yang berdampak pada flora maupun fauna sehingga mengganggu atau merusak keseimbangan alami yang ada. Keempat, ada SDA berhadapan dengan batas politik sehingga daerah resapan dikonversi untuk kepentingan ekonomi belaka. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fiona Veronica, NIM 3101421053 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai energi hijau. Energi hijau atau sering disebut juga sebagai energi bersih merupakan sumber energi dan sumber tenaga yang ramah lingkungan atau sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Energi hijau diterapkan untuk mengganti dan mengurangi penggunaan sumber bahan energi yang tak terbarukan dengan bahan energi yang terbarukan, serta penggunaan teknologi energi yang lebih efisien dengan budaya hemat energi. Untuk saat ini, sumber energi yang masih banyak digunakan yaitu minyak bumi dan batu bara. Sedangkan kita ketahui pembentukan minyak bumi dan batu bara membutuhkan proses yang sangat lama, ratusan hingga ribuan tahun. Namun, saat ini sudah banyak dilakukan penggunaan EBT atau energi baru terbarukan, seperti energi air, angin, surya, biofuel, biogas, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah penggunaan solar. Solar terbuat dari minyak bumi, sekarang ini banyak digantikan dengan sumber energi biosolar, karena biosolar mengandung kadar sulfur dan karbon
dioksidanya lebih rendah daripada solar. Lalu, apa saja manfaat penggunaan energi hijau? Manfaat penggunaan energi hijau yang pertama yaitu energi hijau lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Yang kedua, lebih hemat biaya karena sumber energinya didapatkan dari alam secara langsung. Yang ketiga, tidak cepat habis karena berasal dari alam yang berupa sumber daya alam terbarukan. Selain memberikan manfaat, penggunaan energi hijau juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu pengelolaan masih membutuhkan biaya yang cukup besar karena belum tersedia fasilitas di banyak tempat atau masih terbatas, dan juga dibutuhkan akomodasi yang cukup besar. Yang kedua yaitu terkendala dengan investasi karena perlu dilakukan pembangunan instalasi baru dalam skala besar. Yang ketiga yaitu menghasilkan efektivitas hanya pada saat tertentu saja. Misalnya adalah penggunaan tenaga surya yang mengandalkan sinar matahari. Apabila cuaca mendung atau hujan, maka sinar matahari yang diserap akan berkurang, sehingga mempengaruhi jumlah energi. Begitu juga dengan kincir angin yang mengandalkan angin. Kedua sumber tenaga tersebut terpengaruhi oleh kondisi alam. Selanjutnya yaitu perilaku konservasi energi hijau. Yang pertama, kita harus bijak dalam pemanfaatan energi listrik di rumah maupun di tempat kerja. Yang kedua, bijak dalam pemanfaatan peralatan listrik. Apabila sudah tidak digunakan, maka kita matikan dan juga digunakan seperlunya saja. Yang ketiga, yaitu bijak dalam hemat bahan bakar dalam berkendara. Kita diutamakan lebih menggunakan kendaraan umum atau menggunakan sepeda. Yang keempat, bijak dalam mengupayakan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Meskipun sumber energi tersebut terbarukan, kita juga tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Selanjutnya adalah penerapan energi hijau di lingkungan kampus UNES. Yang pertama yaitu penggunaan energi surya dengan menerapkan panel surya untuk mengganti atau mengurangi penggunaan listrik PLN. Yang kedua, penggunaan biofuel dengan composting biomasa dan pengelolaan limbah organik. Yang ketiga, penggunaan tenaga angin dengan membuat kincir angin di lingkungan terbuka kampus untuk mengurangi penggunaan listrik PLN. Sekian penjelasan saya mengenai energi hijau. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Jalusda Pratama, NIM 310142154 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim sendiri adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Ada beberapa faktor penyebab dari perubahan iklim. Faktor penyebab yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global adalah penyebab utama dari terjadinya perubahan iklim. Faktor penyebab yang kedua yaitu pemakaian bahan bakar fosil. Pemakaian bahan bakar fosil yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran udara dan juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Faktor penyebab yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Pohon sangat berguna bagi manusia karena dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Dengan melakukan pembakaran hutan, maka akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Faktor penyebab yang keempat yaitu pencemaran lautan. Jika lautan tercemar oleh sampah serta limbah industri, maka akan menyebabkan banyak ekosistem di laut yang akan musnah dan dapat mengakibatkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Apa dampak dari terjadinya perubahan iklim? Dampak yang terjadi yaitu
suhu bumi akan meningkat, suhu dan tinggi air laut juga akan meningkat, terjadi pergeseran musim, dan curah hujan akan berubah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim adalah kita dapat membatasi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil dan juga dapat melakukan penanaman pohon dalam skala yang besar, serta dapat menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.